Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Terima kasih untuk malam ini. Engkau tetap menyertai kami, bahkan di dalam api pun Engkau tetap beserta dengan kami. Sampaikan isi hatimu, kebenaran yang memerdekakan, melepaskan kami dari semua ketakutan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan siap diberkati, lambaikan tangannya dan sama-sama berkata, Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Tahukah saudara, awal tahun 2022 Tuhan memberi kita visi tahun panen raya. Bapak Ibu, sebagai prepare untuk kita menyongsong tahun panen raya, sebagai persiapan untuk saudara dan saya mengalami panen di tahun ini, maka Tuhan memberikan tuntunan. Yang pertama, dalam beberapa minggu ini tentang talenta. Artinya bahwa ini kebenarannya. Semua orang Tuhan sudah memberikan talenta. Maka Yesus berkata, kerajaan surga seumpama, saudaraku, seorang raja yang hendak pergi. Ya, mana ayatnya ada? Seorang raja yang hendak pergi ke negeri lain. Dan mereka memanggil, saudaraku, hamba-hambanya, ya, dan mempercayakan kepada mereka sejumlah uang untuk dijadikan modal selama ia pergi. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita panen? Anda mesti sadar Tuhan memberi kepada kita talenta. Kurang mantap aminnya. Satu orang minimal satu talenta. Jadi jangan biarkan orang berkata pada saudara, engkau nggak bisa apa-apa, engkau nggak punya apa-apa. Segoblok-gobloknya kita, sebodoh-bodohnya kita, selemah-lemahnya kita, Tuhan mempercayakan minimal satu talenta. Amin. Saudaraku, kalau kita membaca Alkitab, ada tulisan kerajaan Allah atau kerajaan surga, Anda bisa ganti dengan Yesus. Karena kerajaan berbicara tentang raja. Dan nama raja kita siapa? Yesus. Artinya, Yesus dapat juga diumpamakan dengan orang yang akan pergi ke negeri lain. Yesus memanggil kita hamba-hambanya dan mempercayakan kepada kita sejumlah uang. Seumpama, saudaraku, uang dipakai bisa habis. Tapi talenta dipakai berkembang. Dan yang Tuhan beri kepada kita bukan uang, tapi talenta. Kemanapun Anda memalingkan muka, kamu beruntung. Ya, dalam kitab Amsal dikatakan bahwa hadiah suapan seperti mestika bagi yang memberinya. Amin. Mana ayatnya? Hadiah suapan seperti mestika bagi yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Saudara, maksudnya begini. Suapan, hadiah suapan, suap itu seperti mestika. Mestika itu apa? Sesuatu yang punya kesaktian, punya power. Saudara, contoh yang paling gampang.
Saudara, contoh yang paling mudah. Saudaraku nyuap, ya, nembak SIM. Maka saudaraku, suapan Anda seperti mestika. Sekalipun kamu kalau ujian gak lulus, kamu bisa punya SIM. Bahkan saya kenal seorang pengerja yang buta warna, tapi punya SIM, saudara. Lah, bagaimana caranya? Berarti kan gak ujian. Hadiah suapan ini menjadi, saudaraku, mestika. Nah, talenta yang Tuhan beri kepada saudara, tolong angkat tangannya, Tuhan beri pada Anda talenta, itu menjadi mestika dalam hidup saudara. Katakan amin. Berarti gak ada alasan untuk saudara gak berhasil. Karena Tuhan memberikan talenta yang menjadi mestika. Kemanapun engkau memalingkan muka, kamu beruntung. Kalau kita lihat lumut di mimbar ini, kita akan bersihkan. Tapi Alexander Fleming lihat lumut menjadi obat bernama penisilin. Artinya apa? Itu talenta dia. Nah, saudaraku, artinya apa? Tadi dalam pertemuan jam 4:30 dengan full timer saya bilang begini, gak ada alasan untuk hamba-hamba Tuhan gak berhasil dalam pelayanan. Karena masing-masing hamba Tuhan, minimal Tuhan beri satu talenta. Maka doa saya, Anda menemukan talenta Anda. Katakan amin. Amin. Haleluya. Yes, saudaraku, maka minta hikmat Tuhan untuk Anda bisa menemukan dan mengelola talenta Anda. Nah, saudara, halo, shalom. Saudaraku, talenta itu kalau diuangkan, ya, karena satu talenta itu sama dengan 19 tahun gaji karyawan biasa. Nah, ya, karyawan harian. Kalau diuangkan di Bandung 1 miliar. Nah, Bapak Ibu, kalau kamu ngambil uang kredit dari bank 1 miliar, jangan berpikir bahwa banknya itu baik. Kamu kamsia ke bank. Enggak. Mau bank apapun. Bank BRI, Bank BCI, banknya baik ya. Gue dapat 1 miliar. Enggak. Karena kamu memenuhi syarat, kamu baik, maka bank mengocorkan dana. Betul? Tapi begitu kamu nggak bayar utang, itu utang bukan pemberian. Dan bunga-bunganya, saudaraku, maka Bank Sihombing, Bank Simamora akan nagih Anda. Betul? Bank Renal akan nagih Anda. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau Anda ngambil kredit dan dapat uang dari bank, itu karena kamu baik, bukan karena bank baik. Tetapi, saudaraku, kembali ke ayat tadi, kerajaan surga seumpama raja yang hendak pergi. Siapa? Yesus. Dia panggil hamba-hambanya dan kemudian percayakan satu orang minimal 1 talenta. Bukan karena Anda memenuhi syarat, tapi karena dia baik, dia percaya kepada Anda. Amin. Maka Bapak Ibu begini, kalau Pak Novian ambil kredit di bank 1 miliar, jangan senang-senang, gue dapat 1 miliar. Enggak. Dia harus kerja lebih rajin lagi untuk membayar utang. Kenapa? 1 miliar, saudaraku, kalau bunga pinjaman KPR minimal 8%, saudaraku. 8% berarti Pak Novian harus membayar tiap bulan kurang lebih 8 juta rupiah. Baru bunganya tok, belum pokoknya. Nah, saudaraku, bagaimana bisa bayar pokok? Si cicil, saudaraku, Pak Novian yang biasa kerja 5 jam harus kerja 7 jam. Supaya apa? Dari gajinya, penghasilannya, dia bayar pokok dan bunga pinjaman ke bank. Nah, saudaraku, sekarang Anda nggak memenuhi syarat, tapi Tuhan begitu baik. Kita dapat talenta, 1 orang minimal 1. Harusnya itulah kasih karunia. Berarti mestinya kita bekerja lebih all out lagi. Kenapa? Loh, kita nggak memenuhi syarat, diberi. Maka Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 10, saudaraku, aku telah bekerja lebih keras daripada rasul-rasul lain. Tapi bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Allah yang ada padaku. Jadi saudaraku, dengar ya, agama sebelah, perhatikan saya, mereka beramal lebih banyak, mereka berpuasa lebih banyak, mereka, saudaraku, sholat lebih banyak. Untuk apa? Mendapat keselamatan. Betul nggak? Mereka cari keselamatan. Nah, kita nggak usah begitu, kita udah selamat.
Harusnya kita ibadah lebih sungguh-sungguh dong dengan mereka. Kita berdoa lebih lagi dong daripada mereka. Betul nggak? Kita berdoa bukan cari keselamatan. Kita berdoa karena sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi kalau Anda mengerti tentang kasih karunia, saudaraku, bukan berarti udah kasih karunia, udah loh nggak perlu doa lagi. Justru kamu ngawur. Kenapa? Sama Pak Novian, saudaraku, dapat 1 miliar dari bank karena dia baik. Dia kerja lebih rajin. Nah, Tuhan, dia nggak baik. Tuhan kasih. Nah, sebagai tanda syukur, loh siapa aku ini? Kok Tuhan kasih aku talenta? Kok Tuhan pilih aku untuk melayani? Harusnya berarti Pak Novian berdoanya lebih lagi, ibadahnya lebih lagi. Maka saya katakan orang yang sudah mengalami transformasi hati, dia nggak hitung-hitungan dengan Tuhan dalam doa, dalam taburan, dalam ibadah, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam pelayanan. Nggak hitung lagi sebab semua segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Amin. Doa saya, angkat tangan saudara. Kita berdoa sama-sama. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Malam ini, sebagai persiapan untuk saudara dan saya, Gereja BFA, panen raya, panen besar-besaran. Saya berdoa setiap orang untuk bisa mengerti, memahami kasih karunia Tuhan yang gak masuk akal. Dan saya berdoa supaya di dalam nama Yesus setiap orang menemukan talenta yang sudah Tuhan beri. Tuhan bukan akan memberi, Tuhan sudah memberi kepada saudara minimal 1 orang 1 talenta. Doa saya, Anda menemukan talenta itu dan Anda boleh mengembangkan mulai hari ini. Maka saya percaya talenta yang ada pada Anda menjadi mestika dalam hidupmu. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau ditempatkan, engkau beruntung, engkau makmur, engkau diberkati. Haleluya. Haleluya. Bukan bernyanyi sampai jiwaku bercahaya, sampai hatiku lagu pengharapan. Mari angkat tanganmu, katakan, bukan berserah, bukan berserah, udah waktunya sendiri. Amin. Ku yakin kau mengasihi, bahkan di dalam apiku, bukan menyembahmu. Beri tepuk tangan buat Tuhan, amin. Haleluya, amin. Pandemi 2 tahun membuat banyak iman orang percaya rontok. Banyak membuat semangat orang Kristen rontok. Banyak membuat orang, saudaraku, kemudian menjadi habit males-malesan. Ini waktunya, momen ini, kita bangkit kembali, semangat kembali. Saya percaya, saudaraku, bukan berapa banyak yang Anda punya, bukan berapa banyak yang bersama dengan kita, tapi yang lebih penting, siapa yang bersama dengan kita. Katakan haleluya. Amin. God with us, Christ in you. Yesus ada bersama dengan kita. Jadi saudaraku, saya percaya ini waktunya Anda menemukan talenta Anda. Dan manapun Anda memalingkan muka, Anda diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Berapa banyak yang mau talentanya berkembang, berlipat? Yang pertama syaratnya apa? Sadar kamu dapat kasih karunia. Amin. Ya. Yang kedua, saudaraku, tulus hati. Ya.
tulus hati. Yang ketiga, saudara, rajin bekerja. Yang keempat, dapat dipercaya. Baca sama-sama, talenta kita bisa berlipat. Nomor 1 apa? Anda sadar itu kasih karunia? Amin. Kalau maka saya kasih contoh begini. Saya kasih perbandingan. Kalau saya dapat uang dari bank 1 miliar, itu bukan kasih karunia. Kok enggak amin? Itu apa? Kredit. Itu pun bank untuk ngasih kamu 1 M kredit. Kenapa sampai dikasih? Kamu memenuhi syarat. Kredibilitas kamu oke. Rekening koran kamu oke. Gak ada catatan hitam di BI. Sampainya bank bilang, Saudara Agung Takaryana boleh ngambil kredit 1 miliar. Begitu saya dapat 1 miliar, saudaraku, dia gak usah ngomong makasih sama bank. Gak perlu. Kenapa? Saudaraku, lu harus bayar kewajiban, utang dan bunganya lu harus bayar. Nah, talenta beda hal kerajaan surga. Seperti seorang raja yang pergi, sebelum pergi dia panggil hamba-hambanya. Tanpa memilah, tanpa memilih, semua kita yang udah dijadikan anak minimal 1 talenta. Jadi kita nggak bisa sombong yang punya 3, punya 5, punya 10. Kenapa? Semua itu bukan milikmu. Itu dititipkan. Ownernya Tuhan, kamu pengelola. Katakan amin. Gak usah iri sama yang banyak. Yang banyak gak usah sombong lihat yang sedikit. Saudaraku, Tuhan hanya menuntut pertanggungjawaban. Yang 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Lu dikasih 2 gak berkembang, diambil. Lu punya 1 jadi 2, saudaraku, ditambahi. Nah, gimana supaya kita berlipat? Sadar. Kenapa saya nomor 1 saya tulis sadar? Kita dapat kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita rajin bekerja lebih giat. Kenapa? Loh, saudaraku, bukan karena kita memenuhi syarat kita dapat. Ya, yang tadi dapat kredit dari bank aja dia harus sadar itu utang. Maka dia harus kerja rajin untuk bayar. Lah, ini bukan utang, ini titipan. Bukan karena kamu baik, karena dia baik. Nah, saudaraku, Tuhan pilih Anda, Tuhan kasih Anda, Tuhan beri Anda talenta. Waduh, syukur. Betul nggak? Justru karena saya sadar ini adalah kasih karunia, saya mensyukuri. Saya nggak lupa daratan, saya nggak lupa lautan, saudaraku. Memang mabuk, saudaraku. Saya nggak lupa, saya ingat semua adalah kasih karunia. Amin. Amin. Kurang mantap aminnya. Yang kedua, tulus hati. Saudara, saya 30 tahun lebih ada dalam pelayanan. Ya. Sebelumnya saya pernah bekerja di sebuah perusahaan. Kemarin pas liburan di Jakarta, Revival pengen, Pak, ke Pecenongan yuk. Ya, kita ke Pecenongan, saudaraku. Ya, kan di situ kan kuliner. Lewat Jalan Juanda, saya bilang begini, Nak, tahun 88 Bapak sebulan di kantor ini. Ngapain? Ada saudaraku PT Asaba Group di situ. Saya training di situ 1 bulan. Untuk menjadi karyawan, saudara, dan ditempatkan di Bandung. Saya pernah jadi karyawan, saya pernah jadi bawahan. Dan saya lihat teman-teman saya yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Kemudian dari situ saya mulai bisnis jual beli sepeda motor. Dari jual beli sepeda motor saya jual beli mobil. Saya melihat teman-teman saya yang berhasil dan yang enggak. Baik dalam dunia sekuler maupun dalam dunia pelayanan. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang punya kemampuan talenta yang lebih. Tetapi karena tidak tulus, dia enggak pernah ada di puncak, saudara. 30 tahun saya mengamati kehidupan seperti itu. Justru ada orang-orang yang mungkin dia hanya biasa-biasa. Tapi karena dia tulus, Tuhan bawa dia ke tempat yang lebih tinggi lagi. Apalagi dalam pelayanan. Amin. Ketulusan yang Tuhan perlukan. Dengarkan baik-baik.
Yang tahu kamu tulus atau tidak hanya dirimu sendiri dan Tuhan. Amin. Kamu bisa licik, kamu bisa lekia, kamu bisa culas. Saudaraku, tetapi dengar apa yang saya katakan. Saya melihat 30 tahun lebih dalam pelayanan. Ada orang-orang yang lebih mampu dari si A. Si B ini lebih mampu, lebih berakademik, lebih berreligius. Tapi kenapa dia nggak pernah ada di puncak? Satu, kurang tulus hati. Kenapa saudaraku? Ada orang-orang yang biasa-biasa kok bisa menduduki jabatan? Ketulusan. Ini penting untuk prepare, persiapan Anda di tahun panen raya. Kok nggak amin? Untuk Anda naik nggak perlu injek kepala orang. Betul saudaraku? Amin. Sikap hati yang baik. Maka Tuhan berkata, bless, diberkatilah, berbahagialah orang yang pure, orang yang tulus. Karena dia akan melihat Allah. Artinya apa? Di masa-masa di tengah api pun, dia akan melihat Allah. Sadrah, Mesah, Abednego di dalam api. God with us. Tuhan tetap menyertai kita. Dia melihat pertolongan Tuhan. Saudaraku, apalagi hanya di masa 2 tahun masa pandemi. Kalau engkau tulus hati, dengarkan baik-baik. Engkau akan melihat Tuhan dalam bisnismu. Engkau akan melihat Allah dalam pekerjaanmu. Engkau akan melihat pembelaan Allah di dalam keuangan saudara. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Amin. Katakan amin. Haleluya. Daniel tulus hati. Saudaraku, dipercaya sekalipun difitnah dan sebagainya. Anda lihat orang tulus hati akan dibawa Tuhan terus. Bagaimana kalau Anda difitnah, Anda digosipin, Anda dijelekin? Jawabannya cuma satu, cicing saudara. Bilang kiri kanan, cicing sia. Diam saudaraku. Amin. Amin. Diam. Anda mau melihat Tuhan membela Anda? Diam. Kalau kamu bela diri, Tuhan gak membela kamu. Waktu kamu diam, kamu akan lihat Tuhan akan membela kamu. Amin. Yang ketiga apa? Rajin bekerja. Saudaraku, justru dengan kita punya talenta yang kasih karunia, justru kita harus semakin rajin. Amin. Berarti saudaraku, orang yang dapat kasih karunia, berdoanya lebih lagi dong. Bukan berarti, udah kasih karunia gak usah doa. Itu orang gak tahu kasih karunia. Justru kalau orang sadar kasih karunia, dia akan berdoa lebih lagi. Kenapa? Lo temen gua, dia pikir untuk dapat ini dia doa. Lah gua gak ngapa-ngapain, gua udah dapat. Doa kita sebagai doa pengucapan syukur. Doa kita sebagai doa hubungan. Doa bergaul. Katakan amin. Yang kedua, saudaraku, yang pertama kita udah sadar kita punya talenta, harus dikembangkan. Kemudian ketulusan hati adalah modal. Yang ketiga, rajin bekerja. Yang keempat, dapat dipercaya. Maka nanti Senin saya mengundang, ayo pengurus-pengurus Komsel hadir dalam workshop Komsel. Kembali Komsel lagi, semangat lagi Komsel. Amin, saya puji Tuhan nih, Umas sudah mulai datang WRC lagi. Tepuk tangan buat Umas BFA. Wah, haleluya. Kok Umas aja datang? Mana yang muda-muda yang di rumah? Ayo datang. Tong Sion Dei. Amin. Bilang kiri kanan, Tong Sion atuh. Apa artinya Tong Sion? Jangan takut. Saya lihat Umas sudah mulai datang nih. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Kurang mantap aminnya, amin. Semangat lagi, WRC kita penuhi. Kita puji Tuhan, kita menyembah Dia. Kenapa? Sebab satu-satunya cara untuk kita dilepaskan dari cengkraman ketakutan adalah kita duduk diam, menikmati kasih Tuhan. Amin. Ibrani pasal 2 ayat 15, saudara. Dengan cara itu Ia membebaskan orang-orang yang seumur hidup diperbudak karena takut kepada kematian. Banyak orang yang takut mati bisnisnya, mati pekerjaannya, mati pelayanannya, tanpa disadari ekspresi. Dengar pemusik-pemusik, jangan takut ya. Nanti ada pemusik-pemusik baru yang lebih jago, jangan, ditekan nih saingan, jangan.
rezeki nggak kemana. Betul apa betul? Pak Tatang, jangan khawatir. Kalau tiba-tiba Petrus bisa bikin lontong bolo-bolo yang lebih enak dari Pak Tatang. Tenang, rezeki nggak kemana. Katakan amin. Katakan yes. Haleluya. Maka Anda lihat saudaraku, ya persaingan itu di mana-mana selalu ada. Betul? Jenderal bintang 3 aja bisa dipecat dari anggota ID kok. Udah, saya nggak perlu ngomong. Anda lihat, dimanapun. Semakin engkau tinggi, semakin engkau dipakai Tuhan, semakin kau diberkati Tuhan, semakin kau mendapat hikmat dari Tuhan, semakin banyak orang yang gak suka sama kamu, saudara. Betul gak? Makanya Bapak Ibu, tapi tetap orang yang tulus hati, pegang tulus hati. Dia akan selalu melihat Tuhan. Kenapa orang-orang seperti itu iri hati, itu ekspresi dari apa? Takut karirnya mati, takut duitnya mati. Saya ingat waktu Budion di Cirebon ngurus izin praktek. Saudaraku, apa Bu? Tanya sendiri aja. Saudaraku, waduh, banyak hambatan, banyak tantangan. Siapa yang menghambat, siapa yang menantang, yang menahan dia untuk dapat izin praktek, saudaraku. Dia pegawai negeri di wilayah itu untuk praktek di situ. Susah. Sampai plang dokternya diturunkan loh. Bukan kita yang nurunin, pesaing. Siapa pesaingnya? Bukan dukun bayi. Siapa Budion? Dokter juga. Anda lihat, udah level dokter, tapi dalam hal begitu urusan perut, kenapa diperbudak? Level pendeta urusan perut diperbudak, ekspresi ketakutan. Maka saya mau prepare untuk panen. Anda harus dibebaskan. Tuhan sudah mati buat kamu. Bagaimana caranya? Ingat, ketakutan, kekhawatiran seperti jari-jari yang mencengkram selang. Berkat Tuhan harusnya ngocor sama kamu, tapi ketakutanmu mencengkram hatimu sehingga berkat Tuhan gak ngalir ke kamu karena dicengkram sama jari-jarimu. Itulah kekhawatiran dan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih. Baca sama-sama. Anda lihat, orang yang seumur hidup, saudaraku, dipengaruhi ketakutan, maka banyak keputusan yang diambil itu juga karena ketakutan. Sehingga banyak pemudi-pemudi menikah karena apa? Karena ketakutan. Mumpung ada ahli oncom nih, yang mau sama gue, kalau gue gak nikah sekarang kapan lagi gue laku? Karena ketakutan ini dia salah ngambil keputusan. Maka jangan ambil keputusan karena pengaruh ketakutan. Takut gak laku. Takut gak ini? Dengar. Lebih baik gak nikah daripada kamu, saudaraku, salah nikah. Kamu di KDRT, kamu menjadi sangsak, saudaraku, hidup. Kemudian suamimu gak tanggung jawab sama kamu. Untuk apa? Halo? Betul? Ketakutan karena nggak naik pangkat, ketakutan karir nggak naik. Akhirnya saudaraku, ada nasihat orang bilang gini, kan Tuhan bisa pakai siapa saja, tolong bisa pakai siapa aja. Datang ke orang pinter-pinter ngibul, saudaraku. Betul. Sehingga banyak orang-orang Kristen pejabat menggadaikan imannya. Saya mau beritahu saudara, kata siapa? Anda lihat Kapolri sekarang Kristen. Dan dia tidak menjual imannya. Bisa jadi orang nomor 1 di kepolisian Republik Indonesia. Dia bukan, saudaraku, juara pertama waktu lulus Akpol. Bukan peraih Adi Makayasa. Saudara, tapi hari ini dia jadi Kapolri. Low profile. Artinya, tanpa you jual iman, you tulus. Sebab promosi datang dari Tuhan.
Pak, tapi kita minoritas. Yusuf minoritas. Jadi raja. Saya berdoa lewat prepare persiapan ini. Promosi dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam gereja kita terjadi atas saudara. Atas bisnis, atas pekerjaan saudara. Katakan amin. Lihat toko sebelahmu rame, jangan iri hati. Jangan jelek-jelekin dia. Introspeksi diri. Kamu bagusin. Makananmu kamu bikin enak kalau kamu jual makanan. Kalau kamu profesional, kamu dokter, kamu pengacara, kamu notaris, kamu psikolog. Saudaraku, minta hikmat Tuhan. Layani, saudaraku, klien dengan baik. Saya percaya, dari mulut ke mulut, orang akan datang kepadamu. Kalau mau make up artis, kamu tukang potong telinga, potong rambut. Asal kamu bisa bikin orang jelek jadi ganteng, semua orang akan datang kepadamu. Minimal Pak Jumadi akan datang, gimana caranya biar aku jadi siwon? Nah begitu. Amin. Orang mantap aminnya, amin. Haleluya. Haleluya. Oke. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebaliknya baca sama-sama. Karena ketakutan mengandung, dan siapa yang takut ya belum sempurna. Versi berikutnya, orang yang menikmati kasih Allah, baca sama-sama. Sebab kasih yang sempurna. Jadi nyatalah bahwa orang yang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna, orang itu takut. Jadi orang yang takut masa depan, takut gak dapat jodoh, takut gak bisa makan, takut gak punya duit yang cukup untuk membesarkan anak-anak. Dia belum sempurna menikmati kasih Allah. Pak, Bu, dengerin. Waktu kamu masih jadi musuhnya Tuhan, Yesus mau mati buat kamu. Terlebih sekarang kamu jadi anak-anaknya Tuhan. Apa sih yang akan ditahan buat kamu? Enggak ada. Semua diberikan kepada saudara. Apa yang perlu kita khawatirkan? Kita takutkan untuk masa depan. Amin. Kalau kamu khawatir karena anakmu gak keterima di perguruan tinggi yang favorit, kamu, saudaraku, diperbudak rasa ketakutan. Maka impian-impianmu lenyap. Banyak hal yang Tuhan beri seharusnya menjadi milikmu gara-gara ketakutan. Itu seperti jari-jari yang mencengkram selang. Maka kamu gak menerima aliran damai sejahtera surgawi. Pertanyaannya, bisakah kita hidup bebas dari ketakutan? Bisa. Karena Yesus sudah, saudaraku, mati dalam ketakutan. Di Taman Getsemani, dia mengalami ketakutan tingkat tinggi seorang manusia. Keringat bercampur dengan darah. Dia ngomong, aku takut rasanya. Kapan Yesus takut? Cuman sekali dalam hidup, di situ. Dia sangat ketakutan. Bukan hanya takut, sangat ketakutan. Stres tingkat tinggi, peluh campur darah. Sebenarnya tingkat stres yang menakutkan Anda sudah diambil Yesus. Maka Anda gak perlu takut lagi. Katakan haleluya. Maka Bapak Ibu, jangan lewatkan satu hari pun tanpa kamu duduk menikmati kasih Tuhan. Nikmati aja. Ada saatnya saudaraku kamu duduk gak ngapa-ngapain. Mungkin Pak nyanyi. Suara saya jelek, saya kasih aplikasi yang bikin suara kamu bisa bagus. Banyak aplikasi saudaraku. Saudaraku, nyanyi satu lagu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Lagu ini jujur. Mungkin Anda merasa, Pak, saya gak sanggup. Jujur sama Tuhan. Tuhan, saya gak sanggup kadang. Saya pengen menyerah. Tapi saya tahu, God with us, Christ in me. Saudaraku, Ishak hampir salah mengambil keputusan. Saat paceklik di tanah Kanaan, Ishak pengen kemana? Ke Mesir. Tuhan bilang, jangan. Emang aku gak bisa berkati kamu di negeri yang lagi paceklik. Kalau aku hanya bisa berkati kamu di negeri yang everything is okay, aku bukan Tuhan. Kenapa? Tuhan kita, Tuhan di lembah, Tuhan di gunung. Tuhan di saat yang baik, Tuhan di saat yang tidak baik menurut pandangan kita. Dia tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Gak ada lagi yang perlu kita takutkan. Sekarang lepaskan itu, duduk diam dalam hadirat Tuhan. Biar cengkraman yang mencengkram hatimu hari ini dilepaskan. Nikmati kasih Tuhan. Pewahyuan tentang kasih Kristus yang lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih panjang, lebih luas dari samudra, dari apapun. Pewahyuan tentang kasih karunia ini yang akan membebaskan kita.
Maka ayat terakhir Kisah Rasul 20, aku menyerahkan kamu kepada firman kasih karunia-Nya. Ternyata yang bisa membangun iman bukan sekedar tulisan yang diilhamkan Allah di dalam Alkitab, tapi firman Kristus, firman kasih karunia. Karena semua tulisan di dalam Alkitab, nggak semua adalah firman Allah. Ada perkataan setan, ada perkataan Ayub, ada perkataan Abraham, ada ide-ide yang salah. Sarah ngasih ide yang salah. Bram, gue udah tua, gue udah kisut. Ambil tuh Hagar, budak gua. Itu ide yang salah, bukan firman Allah. Betul? Abraham menyetujui ide itu. Sampai hari ini kita menerima akibatnya. Saudaraku, jadi semua yang di dalam Alkitab fair. Tulisan yang dilemparkan Allah, 2 Korintus 3 ayat 16, memang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi gak semua yang ada dalam Alkitab adalah firman Allah. Yang membangun iman adalah firman Kristus, firman kasih karunia. Sebab saudaraku, ingat, iman timbulnya hanya dari satu sumber. Satu sumber, yaitu apa? Mendengar firman Kristus, bukan yang lain. Anda gak akan dapat iman, saudaraku, ketika Anda menonton film Bollywood. Anda hanya dapat iman, muncul iman ketika kamu mendengar satu sumber, firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu. Untuk apa? Mendapat warisan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Bangkit berdiri saudaraku, haleluya. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Semuanya angkat tangan, mari semangat berkata, ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku
Waktu Anda menikmati kasih Allah, Anda dibebaskan. Satu-satunya cara untuk membebaskan kita dari cengkraman ketakutan adalah kita menikmati kasih yang sempurna. Lewat perjamuan Tuhan malam ini, kita diingatkan, inilah kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Menjadi kekuatan bagi Anda. Inilah darah Tuhan Yesus. Yang percaya, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh darahmu. Terima kasih untuk kekuatan yang baru dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebagai tanda syukur kami mau menikmati, kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Sebagai tanda syukur kami kembalikan persepuluhan kami sebagai tanda pengucapan syukur kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menampur 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.